Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, apa kabar nih? Ketemu lagi ya bersama saya Elvitra Azlianti di Praktikum Statistik Multivariat ya. Nah sekarang kita udah masuk ke bab 5. Di bab 5 kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif dan hipotesis komparatif ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja ya. Jadi bahasan kita nanti itu ada konsep dasar pengujian hipotesis, kemudian yang kedua, pengujian hipotesis proporsi, pengujian hipotesis rata-rata, kemudian pengujian hipotesis perbedaan dua kelompok bebas. Jadi ada proporsi dan rata-rata juga. Jadi ini ya teman-teman bahasan kita nanti di video kali ini. Oke, sekarang kita masuk dulu ke konsep dasar pengujian hipotesis. Masih ingat? Mungkin kalian udah belajar kali ya di pelajaran seperti statistik ekonomi atau metodologi penelitian ya. Jadi untuk pengujian hipotesis itu apa aja sih tahapannya? Yang pertama, nah ayo baca. Kita menentukan bentuk hipotesis. Jadi ada H0 dan HA. H0 itu biasanya hipotesis 0 ya. Kemudian kalau H itu hipotesis alternatif. Misalnya nih kita mau meneliti. Keyakinan kita sebagai peneliti itu disebut dengan HA ya atau H alternatif. Jadi misalnya nih kita yakin kalau ada loh pengaruh positif antara kepuasan terhadap loyalitas. Terdapat pengaruh positif antara kepuasan terhadap loyalitas. Nah itu namanya adalah HA ya teman-teman, atau pengambilan keyakinan kita sebagai seorang peneliti. Nah lawannya adalah H0. H0 ini lawan dari keyakinan kita tadi ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, membedakan H0 dan HA. Kemudian yang kedua, tahapan kedua dari pengujian hipotesis adalah menentukan taraf signifikansi atau level signifikannya ya. Taraf signifikansi ini bisa 95% atau 90% tergantung dari keyakinan peneliti. Oke, atau kebermaknaan ya istilahnya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai statistik uji teman-teman. Nah yang keempat, yang terakhir yaitu menentukan daerah kritis untuk menolak H0 dan mengambil keputusan. Kenapa kita menolak H0? Karena tadi keyakinan kita adalah HA ya, jadi kita harus menerima HA. Oke, nah biasanya nih kalau pada aplikasi statistik itu menggunakan nilai P ya teman-teman ya, nih nilai P ini untuk memutuskan menerima atau menolak H0. Jadi nilai P itu merupakan tingkat signifikansi yang diobservasi atau peluang memperoleh statistik uji bila H0-nya adalah benar ya. Nah biasanya H0 diterima ketika apa? Bisa kalian lihat di sini ya, H0 diterima ketika nilai P itu besar dari alfa. Alfa ini biasanya tergantung ya tingkat keyakinan, alfa itu bisa 5% atau 10%. Jadi kalau alfanya 5% atau 10% berarti tingkat keyakinannya 95% atau 90% ya. Nah, pada stata menggunakan simbol PR atau prop untuk nilai P ini. Oke, jadi itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk aja yuk, kita lihat contoh. Sekarang kita mau menguji hipotesis proporsi dan rata-rata. Oke, kalian sudah buka statanya? Oke, langsung buka stata. Kita bekerja seperti biasa ya teman-teman dari file yang udah disimpan. Kali ini kita bekerja dari file yang namanya survei handphone, survei HP. Kemarin udah diajarin ya, kalau mau cepat langsung aja Ctrl O. Nah, udah kebuka ya. Di sini Ibu langsung ya ke pelatihan stata ya, ke file yang pelatihan stata, langsung ke sini ya, survei HP. Oke, ini udah kebuka. Kalau udah, biasakan diri ngelihat data editor ya. Oke, lihat variabelnya ada berapa. Di sini ada usia. Ini usia responden. Kemudian ini gender ya, jenis kelamin. Kemudian ini merek handphone. Kemudian ini lama, kemudian ini latar. Latar itu maksudnya adalah orang itu memiliki handphone itu apakah dia membeli atau di sini ada hadiah ya. Kalau kita lihat ada hadiah, membeli, hadiah. Jadi itu ya kalau latar. Kalau mereknya ini rata-rata iPhone ya, iPhone 5, 6, 7 ya. Nah lamanya ini lama memakai handphone itu berapa tahun? Ini paling lama ada 7 tahun ternyata ya. Oke, ini untuk lama. Nah sekarang kita lihat nih, ini variabel ya. Sekarang kita lihat berapa sih data kita. Kita scroll aja ya ke bawah teman-teman. Nah jumlah data kita ada 138 orang ya. Oke, nah sekarang kita mau menguji ya. Teman-teman bisa lihat di buku ya, apa aja yang mau kita uji. Yang pertama itu kita mau melihat dengan alfa 5% apakah cukup bukti
untuk mengambil keputusan kalau proporsi yang membeli dan hadiah sama. Tadi ada yang latar belakangnya membeli dan hadiah, kita mau lihat sama nggak sih proporsinya. Nah, caranya kalau jalan panjang nih, kita ambil statistik, summary table and test, kemudian classical test of hypothesis, kemudian kita ambil yang one sample proportion ya. Tadi kita mau proporsi ya, one sample proportion test. Tadam. Nah, ini hasil teman-teman. Itu kalau jalan panjang. Nah, minggu lalu udah diajarin ya kalau kita bisa menggunakan jalan pendek dengan memanggil dialog box. Jadi untuk melihat proporsi ini, kita tinggal klik aja DB spasi PR test. Kalau udah enter. Oke, udah muncul ya. Nah, kita pilih yang one sample proportion ya. One sample proportion test. Oke. Sorry. Yang one sample test of proportion. Oke. Yang pertama ya teman-teman. Nah, kemudian pilih aja ya variabelnya. Kita tadi mau lihat latar ya. Sama nggak sih latar orang itu antara yang membeli dengan hadiah? Oke, hipotesisnya berarti tadi kalau sama berarti 50% ya. 50% berarti setengah ya. Oke, ininya nggak usah abaikan aja. Oke, jadi isi latar hipotesis proportionnya 0,5, confidence level tetap. Klik OK. Kalau udah ini close aja. Nah, gimana hasilnya? Jadi di sini kalau kita bikin H0 sama HA, H0-nya itu berarti H0 sama dengan P sama dengan setengah ya teman-teman. Jadi H0-nya itu sama ya, proporsinya dianggap sama. Sementara HA-nya, lawannya ya teman-teman, kita berkeyakinan tidak sama antara orang yang membeli handphone itu, mendapatkan handphone itu apakah dengan membeli atau dengan hadiah. Nah, ternyata hasilnya gimana? Kita lihat, min-nya di sini berapa? 0,86 ya. Ternyata besar ya dari 0,05 ya. Besar ya daripada 0,5 ya, daripada proporsi tadi ya. Kita menduga 50% ya, ternyata lebih besar. Berarti H0-nya gimana? Kita lihat ke sini ya. Ternyata HA-nya itu nilai PR-nya itu 0,000. Jadi kita patokannya nilai ini kita bandingkan dengan alfa ya teman-teman. Alfa kita 5% tadi ya dari soal ya, dengan alfa 5%. 5% berarti 0,05. Nah, coba bandingkan 0,00 dengan 0,05 besar mana? Ini kecil dan ya, 0,00 kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya adalah HA-nya diterima apa ditolak? Apa? Jadi HA-nya di sini diterima ya teman-teman, karena HA-nya ini ternyata kecil dari 0,05. Kalau misalnya HA kecil dari 0,05 berarti hipotesis A-nya atau H alternatifnya itu diterima ya. Sementara H0-nya ya yang ditolak karena tadi rata-rata itu 0,86 bukan 0,5 ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah proporsi antara kelompok yang mendapatkan handphone dengan membeli dan hadiah itu ternyata tidak sama ya. Kita lihat dari nilai ini. Oke, bisa ya dipahami teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang kedua ya. Sekarang kita mau melihat nih, di buku juga ada ya di case yang B. Berapa sih rata-rata lama responden menggunakan ponsel lebih dari 3 tahun? Yakin nggak kalau rata-rata responden itu menggunakan handphonenya itu lebih dari 3 tahun? Nah, caranya gimana? Jadi sekarang kita masuk ke pengujian rata-rata. Kalau tadi proporsi, kalau sekarang rata-rata. Caranya adalah sama ya. Kalau misalnya mau pakai yang panjang silakan. Statistik, summary table and test, classical test of hypothesis, kemudian one sample mean comparison test. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, itu kalau jalan panjang. Sekarang kita panggil dialog box saja. Di sini DB spasi t-test. Oke, t-test ya teman-teman. Kalau tadi DB spasi PR test. Pastikan ya sama, kalau udah enter. Kalau udah pilih yang one sample mean comparison test. Tadi kita mau lihat bener nggak sih lamanya itu 3 tahun ya. Berarti variabel name-nya ganti lama, hipotesis mean-nya ganti 3 ya, 3 tahun. Oke, lama 3 tahun. Ini diabaikan ya. Kalau udah klik OK. Oke. Nah, coba lihat. Berarti hipotesis kita untuk H0-nya yaitu min itu gimana H0-nya? Sama dengan 3 ya. Sementara di sini HA min-nya itu tidak sama ya atau besar dari 3 ya, yang ini ya. Oke, kalau ini kecil sama, ini besar. Oke. Nah, kita lihat. Ternyata gimana? Ini kecil sama ya, teman-teman, H0-nya. Kita lihat di sini min-nya 1,86. 1,86 kecil sama nggak dari 3? Iya ya. Kalau kita lihat dari sini
kelihatan ya kalau misalnya H0 diterima ya teman-teman. Sekarang kita buktikan dari bawah ini. Nah di sini HA kalau dia tadi kita yakini, tadi kita keyakinan kita 3 tahun ya, besar dari 3 tahun. Nah ternyata nih kita mendapatkan nilai P-nya itu 1. Kalau 1 dibandingkan 0,05 gimana? Besar ya. Berarti HA-nya ditolak ya teman-teman, yang diterima adalah H0-nya. Jadi intinya apa? Tidak cukup bukti untuk mengambil kesimpulan bahwa rata-rata lama menggunakan itu lebih dari 3 tahun ya. Jadi kita nggak terbukti nih membuktikan kalau rata-rata orang menggunakan handphone itu lebih dari 3 tahun. Atau HA-nya ini kita tolak. Oke. Bisa dipahami? Itu contoh kalau tunggal ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis perbedaan dua kelompok bebas. Filenya masih dari kasus ini ya, survei handphone. Nah sekarang kita mau lihat, ada nggak perbedaan proporsi yang membeli dan hadiah tadi berdasarkan gender? Tadi kan latarnya ada membeli, ada hadiah. Ada nggak perbedaannya berdasarkan gender? Sekarang kita lihat ya. Jadi di sini adalah kelompok bebasnya itu adalah gender ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kan dua kelompok. Nah cara mengujinya itu ambil statistik, summary table and test, classical test of hypothesis, sama two group proportion test. Oke. Nih, two group proportion test itu jalan panjang. Oke, kita tutup aja. Yuk, kita pakai dialog box DB spasi PR test. Oke, jangan sampai salah ya, DB spasi PR test. Oke, kemudian pilih yang two group ya. Karena kita melihat dua grup tadi ya, perempuan dan laki-laki dari gender ya. Oke, variabel name-nya masih sama ya, latar ya. Kita mau melihat latar belakang tadi, apakah membeli dan hadiah itu berbeda nggak sih antara perempuan dan laki-laki. Grup variabel name-nya adalah gender. Ini tetap ya, jangan diapa-apakan. Kemudian oke ya teman-teman. Oke, nah sekarang udah kita lihat hasilnya ternyata gimana. Berarti kalau kita lihat dari hipotesisnya apa? H0-nya itu apa kira-kira? H0 itu tidak ada ya perbedaan berarti. Selisih antara proporsi kedua kelompok. Jadi nggak ada perbedaan berarti antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan handphone. Apakah membeli atau hadiah. Itu untuk H0. Kalau tidak ada perbedaan berarti sama ya, sama dengan 0. Nah sementara HA-nya itu ada perbedaan teman-teman. Sekarang kita lihat nilainya. Oke, dari nilainya kita dapat nilai perbedaannya berapa nih? 0,2317 ya, atau 23%. Jadi selisih proporsinya itu 23% ya teman-teman ternyata. Nah kita lihat lagi nilai P-nya. P-nya itu 0,00, berarti kecil dari 0,05. Artinya apa? Artinya kalau misalnya HA-nya ini kecil dari 0,05, di sini 0,00001 ya, berarti HA-nya diterima dan H0-nya yang ditolak. Jadi kesimpulannya apa? Nah, terdapat cukup bukti untuk mengambil kesimpulan kalau perbedaan proporsi yang membeli dan hadiah itu berdasarkan gender gimana? Ada perbedaan ya, ada perbedaan antara proporsi yang membeli dan hadiah tadi berdasarkan gender. Jadi HA-nya itu diterima. Oke, bisa dipahami? Kalau H0 tadi menyatakan tidak terdapat perbedaan atau sama aja. Sementara di HA kita bilang ada loh perbedaan antara gender itu proporsinya dalam mendapatkan handphone, apakah membeli atau hadiah. Itu soal yang pertama ya untuk perbedaan dua kelompok bebas. Sekarang soal keduanya, ada nggak sih perbedaan rata-rata lama pemakaian ponsel berdasarkan gender? Nah, jadi ini sama ya file yang digunakan. Jadi kalau untuk mencari cara panjangnya sama statistik, summary table and test, kemudian classical test of hypothesis, kemudian two group mean. Mana nih two group? Oke, two group mean comparison test. Oke, nih jalan panjang. Oke, kita tutup aja. Kita panggil pakai dialog box atau DB. Oke, sama kayak yang kedua tadi ya, DB spasi t-test. Oke, pilih yang two group mean comparison test. Nah, tadi kita mau melihat ada nggak perbedaan antara gender ya dalam lama tadi ya, dalam lama menggunakan handphone.
ya. Ada nggak perbedaannya? Nah, di sini berarti kita isi variabel name-nya itu adalah lama ya, teman-teman. Oke, sementara grup variabel name-nya adalah gender. Kalau udah oke, ditutup aja. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau misalnya kita baca hipotesis ya, H0-nya berarti ada ya, tidak terdapat ya perbedaan atau sama aja, nggak ada perbedaan lama antara gender perempuan dan laki-laki dalam lamanya menggunakan handphone. Sementara HA-nya terdapat tidak sama ya, terdapat perbedaan ya, keyakinan kita ya sebagai peneliti. Nah, sekarang kita lihat nilai ininya berapa. Nih, nilai rata-rata perbedaannya berapa di sini? Minus ya. Minus 0,63. Oke, itu selisih ya, selisih perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ternyata minus 0,06. Nah, nilai minus itu menunjukkan kalau kedua kelompok laki-laki memiliki nilai rata-rata lebih besar ya daripada kelompok pertama. Coba lihat mana lebih besar. Laki-laki ya di sini ya 1,89, perempuannya 1,82. Jadi ada selisihnya min. Nah, sekarang gimana nilai HA-nya? Oke, nilai HA-nya ternyata di sini 0,6485. Oke, kalau 0,6485 berarti gimana? Di sini 0,6485 berarti dia besar ya dari 0,05 atau alfa 5%, berarti dia HA-nya ditolak ya. Jadi yang terima adalah H0. Nah, kesimpulannya tidak cukup bukti untuk mengambil kesimpulan kalau ada perbedaan rata-rata lama pemakaian ponsel berdasarkan gender. Nah, tadi ini kalau kita lihat secara kasat mata juga ya, antara laki-laki sama perempuan hampir sama ya. Hampir 1,8, cuma beda 0,00 sekian ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah HA-nya ditolak, H0-nya diterima. Jadi kita nggak bisa nih menyimpulkan ada cukup bukti untuk membuat kesimpulan kalau perbedaan rata-rata lama pemakaian ponsel itu berbeda. Oke, jadi hampir sama aja. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tadi kita sudah mencoba ya menguji 4 kasus ya, ada yang proporsi, kemudian ini rata-rata tadi ya, kemudian kita uji juga berdasarkan 2 kelompok bebas yang dibedakan dengan gender untuk yang proporsi dan untuk yang rata-rata. Oke, gimana? Udah cukup paham? Nah, kalau udah sampai ketemu ya di Google Meet, nanti kita akan coba bahas kasus lain dan latihan ya teman-teman untuk pelajaran modul kelima ini. Kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, kalau misalnya udah paham, sampai ketemu ya di Google Meet nanti ya di kelas. Jangan lupa ya subscribe ya channel Ibu, jangan lupa like juga, terus nyalain loncengnya juga untuk menerima pelajaran-pelajaran atau praktikum lainnya. Oke ya, Ibu akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.